Night and day, it rained the whole day till on Sunday. I'm waiting for a shining day. Might be singing, might be murmur, might be love letters. Even if the rain may be with you. Night and day, it rained the whole day till on Sunday. I'm waiting for a shining day. Trying touching radio channel, eating up the sweetest candy, waiting of the rainbow. December. Hai, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah tabarakallah. Alhamdulillah teman-teman, hari ini aku masih bisa share lagi aktivitas aku sebagai seorang ibu rumah tangga dengan 3 anak balita yang selisihnya kurang dari 2 tahun. Nah gimana nih teman-teman semua kabarnya? Semoga kalian dalam keadaan yang sehat dimanapun kalian berada, amin. Ini tuh aktivitas aku di pagi hari. Ini aku mau jalan-jalan seperti biasa, rutinitas ibu hamil ya teman-teman. Jadi setiap pagi tuh aku selalu jalan kaki bareng anak-anak aku. Kalau dulu tuh aku jalan kaki bareng sama kakak Nabila, Mas Azza sama adik Arka. Tapi untuk kali ini jalan kakinya cuma sama Mas Azza sama adik Arka aja. Nah kalau kemarin-kemarin aku tuh setiap jalan kaki tuh subuh ya teman-teman, sekitar jam 5 pagi gitu. Tapi untuk sekarang aku jalan kakinya tuh setelah nganter kakak Nabila sekolah. Jadi udah agak panas gitu ya, sekitar jam 7 lebih 40 atau jam 7 lebih 30 menit gitu. Nah ini tuh seperti biasa aku pakai stroller andalan aku ya teman-teman. Ini tuh strollernya udah lama banget, dari kakak Nabila bayi sampai ini dipakai adik Arka ya teman-teman. Jadi udah 3 anak itu yang pakai stroller ini, dari kakak Nabila, Mas Azza sama adik Arka. Dan alhamdulillah ini tuh strollernya kuat banget. Ini biasanya kalau aku jalan kaki bareng sama Mas Azza sama kakak Bila, itu ada Arka di depan, Mas Azza sama kakak Nabila itu di belakang kayak gini ya teman-teman. Dan ini tuh kokoh banget, jadi aku gampang banget kalau mau jalan-jalan itu ngajak 3 anak tetap santai aja teman-teman, karena strollernya itu kuat. Nah untuk merek stroller aku itu BBL ya teman-teman. Ini ukurannya tuh yang lumayan besar gitu, jadi kalau mau dibawa kemana-mana agak susah sih. Tapi ya untuk jalan-jalan di sekitar komplek itu enak karena aku kan bawa 3 anak. Nah di sini aku tuh tadi habis belanja sayur. Seperti biasa ini tuh stok buat 2 hari atau 3 hari, tapi untuk kali ini sih paling stok 2 hari aja ya teman-teman, karena aku tuh belinya cuma dikit aja. Nah tadi tuh habis 35.000 kalau nggak salah. Ini aku beli tempe 1 papan, ada bakso juga sama sayur sop. Jadi nanti tuh aku mau nyayur sop gitu teman-teman buat anak-anak, karena udah lama juga anak-anak nggak tak bikinin sop ya teman-teman. Nah ini untuk tempenya aku pakai setengah papan aja dulu. Terus aku mau marinasi pakai bumbu instan. Ini aku pakai bumbu instan yang buat tempe ya teman-teman. Kali ini untuk tempenya nggak aku tepungin, tapi aku goreng kayak gini aja, karena ini kan yang makan cuma aku sama anak-anak aja. Suami aku tuh lagi masuk shift pagi, jadi nanti aku masak buat suami aku tuh biasa sore hari gitu, setelah nganter kakak Nabila ngaji baru aku masak buat suami aku. Nah di sini tuh untuk sopnya aku beli yang udah kemasan gitu ya teman-teman, yang udah diplastikin gitu. Sebenarnya kalau belinya itu udah diplastikin kayak gini tuh isinya sedikit ya, untuk wortelnya aja kecil, kentangnya juga kecil, tapi lebih praktis aja karena udah lengkap, ada wortelnya, ada kentangnya, ada daun bawang, ada daun sop dan yang lain gitu teman-teman. Tapi kalau kalian kepingin lebih banyak ya mending belinya itu per biji aja. Kalau kayak gini tuh dikit banget sih, ini tuh cuma buat makan anak-anak aja, jadi aku beli segini aja. Nah ini untuk kentangnya mau aku kupas. Ini kentangnya kecil banget ya teman-teman, pokoknya kalau kemasan tuh semua serba kecil-kecil gitu. Nah di sini tuh aku tadi habis jalan-jalan langsung gercep aja buat masak, karena tadi kan aku belum masak ya teman-teman. Kalau suami aku tuh biasanya nggak bekal, jadi beliau itu selalu makan di rumah. Jadi tadi pas
subuh-subuh itu udah makan dulu di rumah. Nah biasanya menunya tuh seadanya sih, kadang dadar telur, kadang juga tumisan sisaan kemarin sore, atau enggak sayur yang aku panasin lagi gitu teman-teman. Jadi untuk sarapan Pak suami sih simple aja, yang ada aja di rumah, yang ada aja di kulkas, yang enggak neko-neko gitu. Tapi kalau aku nggak sempat masak, ya udah Pak suami tuh beli ya teman-teman. Di tempat kerjanya itu ada yang jual nasi, itu satu bungkus harganya 13.000. Tapi itu jarang juga sih teman-teman, kadang-kadang aja kalau aku lagi nggak sempat masak ya udah beli. Nah di sini untuk sayurannya mau aku potongin. Nah ini tadi tiba-tiba suaraku tuh hilang ya teman-teman, serak sendiri karena setiap VO atau voice over aku tuh subuh-subuh gitu teman-teman. Ini untuk kali ini aku voice overnya itu jam setengah 6. Jadi sekarang subuhnya itu sekitar jam 5 gitu teman-teman, habis nganter Pak suami kerja terus aku langsung voice over. Jadi seperti itu, kadang tuh suaranya suka hilang sendiri, jadi mohon dimaklumi ya teman-teman. Tetap enjoy aja untuk nonton video aku. Nah aku tuh biasanya kalau jalan kaki sekitar minim itu setengah jam ya teman-teman, tapi lebih sering itu 1 jam. Jadi aku tuh keliling komplek, keliling gang-gang gitu, terus habis itu mampir ke lapangan, muter 3 kali lapangan, habis itu baru pulang. Nah sekarang ini kan cuacanya lagi panas banget ya teman-teman, itu jam setengah 8 aja udah panas banget. Tapi sih nggak apa-apa, namanya juga panas pagi itu lebih sehat. Jadi sekalian aku berjemur, anak-anak juga berjemur, karena kemarin itu ada Arka sempat pilek ya teman-teman. Jadi beberapa hari ini aku ajak jalan-jalan, dia sekalian berjemur gitu. Alhamdulillah sih untuk pileknya itu udah sembuh ya teman-teman. Pokoknya kalau anak lagi pilek tuh rasanya kasihan karena dia tuh susah nafas. Tapi kalau anak-anak aku sih setiap kali pilek itu alhamdulillah nggak panas, jadi cuma pilek aja sama batuk. Tapi kemarin adik Arka tuh pilek cuma bentar aja. Jadi setiap kali jalan kaki tuh kita sambil berjemur karena emang panas banget, terik banget ya teman-teman. Sekarang tuh cuacanya lagi panas-panasnya, apalagi siang hari itu Masya Allah panas banget. Setiap kali jemput kakak Nabila itu di jalan tuh selalu panas, terus juga ada debu juga. Apalagi di sini kan daerah tambang ya teman-teman, jadi otomatis debunya tuh banyak banget. Tapi alhamdulillah sih kalau aku tuh jemput kakak Nabila pakai mobil aja, karena ya selain panas, Mas Azza sama adik Arka itu emang rawan banget ngantuk kalau siang hari ya teman-teman. Tapi kalau nganter itu masih pagi, aku pakai motor. Jadi disesuaikan aja sama kebutuhan. Jadi kita tuh pakai mobil bukan buat gaya-gayaan ya teman-teman, tapi buat kebutuhan, karena emang udah butuh. Apalagi nanti kalau aku anaknya udah 4, yang ini udah lahir, itu otomatis aku berarti full pakai mobil mulai dari nganter sampai jemput ya teman-teman. Karena kalau naik motor habis lahiran pastinya nggak bisa, aku tuh nggak bisa naik motor kalau pas habis lahiran, kan nggak boleh juga teman-teman. Jadi ya kayaknya aku naik mobil full kalau pas habis lahiran, karena namanya kita tuh anak perantau ya teman-teman. Jadi ya habis lahiran tetap kita kerjain sendiri. Orang tua cuma doain aja biar anak-anaknya itu di perantauan tuh pada sehat, pada selamat, kayak gitu aja. Kalau aku sih nggak masalah ya teman-teman, misalkan orang tua atau mertua itu nggak dateng, nggak kesini bantuin, nggak masalah sih. Yang penting pada sehat semua, orang tua aku sehat, mertua aku sehat, aku sendiri sehat. Semoga aku bisa seperti biasa habis lahiran ngurus sendiri ya teman-teman. Aku tuh setiap lahiran tuh ngurus sendiri, tapi alhamdulillah sih bisa karena disupport juga sama suami. Terus ibu aku juga selalu support juga, bilang kalau aku tuh pasti bisa. Jadi dari anak pertama itu aku lahiran di sini ya teman-teman, dan aku urus anak sendiri bareng sama suami. Ya alhamdulillah bisa, dan itu bisa jadi cerita kita, bisa nyeritain ke anak-anak kalau dulu perjuangannya seperti ini. Nah di sini tuh untuk tempenya aku pakai air fryer aja ya teman-teman, biar lebih praktis aja. Karena ini kompor aku tuh cuma 1 tungku aja, yang satunya itu
itu ceklekannya itu patah, jadi aku bisanya pakai itu cuma satu aja. Insya Allah sih kapan-kapan kalau pak suami itu cuti minta dibenerin ceklekannya biar bisa dipakai dua-duanya ya teman-teman. Jadi dulu tuh pas pasang gas terus nyeklekin itu tiba-tiba patah sendiri, jadi ya kayak gini yang bisa dipakai cuma satu aja. Dan ini juga anak-anak aku kan udah waktunya sarapan, jadi ya udah aku pakai air fryer aja. Untung aku punya air fryer ya teman-teman, jadi itu aku pakai air fryer dari Miku, air fryer yang transparan dan muat 5 liter gitu ya teman-teman. Alhamdulillah, pokoknya sekarang tuh aku lagi nyicil-nyicil buat beli perintilan dapur, karena kan kita juga butuh ya teman-teman, kita biar lebih semangat aja buat masak-masak, biar lebih lengkap aja untuk peralatan dapurnya. Jadi nanti kalau misalkan mau bikin cemilan atau mau bikin makanan apa, itu kita udah ada alat-alatnya. Nah aku tuh yang belum punya tuh alat buat presto, buat mixer, itu aku belum punya ya teman-teman. Insya Allah next kalau ada rezeki lagi pingin beli itu. Pokoknya aku nabung-nabung aja buat beli perintilan dapur, karena ya happy-nya emak-emak itu ya di perintilan dapur ya teman-teman. Kalau aku sendiri sih nggak yang kayak baju itu enggak teman-teman, jadi lebih ke perintilan dapur. Tapi sih kapan-kapan kepingin upgrade baju juga, karena baju aku tuh udah pada sobek-sobek. Aku kan bajunya tuh rata-rata daster ya teman-teman. Nah ini kita itu pakai air fryer ini bisa lihat proses memasaknya karena transparan dan pastinya lebih sehat karena tanpa minyak. Nah di sini aku tadi tuh pakai timer yang 5 menit, tapi aku tambahin lagi 5 menit jadi total 10 menit. Ini alhamdulillah untuk tempe aku tuh udah garing. Ini mau aku angkat. Nah nanti kalau udah adem baru tempatnya atau potnya ini aku cuci ya teman-teman. Pokoknya alhamdulillah banget aku tuh dikit-dikit udah punya alat-alat perintilan rumah tangga seperti yang lain. Aku tuh suka banget produk-produk dari Miku karena warnanya itu yang soft-soft gitu ya teman-teman. Ada sakura pink seperti ini, yang pinknya tuh nggak terlalu genjreng, terus juga estetik juga bentuknya, terus ini juga transparan, dan ini tuh pink dipadu padankan sama rose gold, jadi kesannya tuh elegan dan mewah. Nah ini untuk menu aku ada tempe sama sop gitu teman-teman. Alhamdulillah udah masak, udah tenang, nanti tinggal nyuapin anak-anak. Dan ini aku juga mau siap-siap juga buat jemput kakak Nabila. Seperti biasa ini aku mandiin anak-anak dulu ya teman-teman. Ini tuh sebenarnya anak-anak itu udah pada mandi tadi pagi. Kalau kakak Nabila itu mau berangkat sekolah tuh biasanya dua-duanya ini ikut mandi ya teman-teman. Tapi biasanya itu kalau udah sampai rumah mereka tuh langsung buluk lagi karena mainan pasir di depan. Pokoknya ya seperti itu, karena di depan itu kan berpasir gitu teman-teman, ada pasir-pasir gitu, jadi ya buluk lagi. Otomatis kalau mau jemput kakak Nabila aku mandiin lagi biar seger. Nah ini tuh kalau aku naik motor biasanya teman-teman itu di motor itu mereka tuh ngantuk walaupun udah mandi ya teman-teman, udah seger gitu. Makanya aku selalu pakai mobil aja biar buat safety aja, jaga-jaga aja. Pokoknya kan namanya kita punya anaknya itu kecil-kecil terus banyak ya, kita itu harus belajar naik mobil juga ya teman-teman. Ya buat kalian nih yang belum bisa naik mobil, semoga ada waktu kapan-kapan buat belajar mobil ya teman-teman, karena itu tuh kebutuhan sih. Sekarang itu kita tuh harus bisa naik motor, naik mobil, karena pas sewaktu-waktu kita butuh kita itu bisa ya teman-teman melakukan sendiri. Karena kayak pak suami itu kan nggak mesti di rumah itu 24 jam, pak suami juga kerja, dan otomatis kita itu yang harus bisa sendiri. Kayak beli galon juga aku kadang sendiri ya teman-teman. Pokoknya kerjaan sendirilah. Kalau aku tuh selagi aku bisa mending aku kerjain sendiri, karena ya pak suami juga udah capek kerja. Pokoknya kita tuh saling pengertian aja, jangan sampai kita ribut masalah hal-hal sepele ya teman-teman. Kalau aku sih prinsipnya kayak gitu teman-teman. Kalau suami aku tuh hobinya ngegame, jadi aku tuh nggak pernah melarang suami aku buat ngegame. Pokoknya nggak apa-apa ngegame asal ya nggak yang macem-macem gitu teman-teman. Jadi aku bebasin aja biar pak suami itu ya lebih semangat, lebih happy karena nggak tertekan. Karena aku sendiri aja kalau punya hobi tuh nggak mau dilarang-larang ya teman-teman. Yang penting
Pak suami itu tanggung jawab, terus memenuhi kebutuhan, itu tuh yang terutama, terus juga setia. Pokoknya seperti itu teman-teman. Kalau semakin sering dikekang, dilarang, itu suami itu jadi tertekan, terus ya kasihan juga, apalagi dia kan fokus juga nyari uang, capek. Ya kita sama-sama pengertian aja. Kalau prinsip aku sih seperti itu ya teman-teman. Nggak tahu kalau ibu yang lain tuh aku nggak tahu. Pokoknya setiap rumah tangga itu kan beda-beda. Kalau keluarga aku sih seperti itu, makanya aku tidak mempermasalahkan untuk hobi suami aku, karena aku juga punya hobi yang lain juga dan nggak dikekang sama suami aku. Nah di sini aku mau jemput kakak Nabila. Ini tadi kan anak-anak udah pakai baju, aku mau langsung OTW aja karena ini udah hampir jam 11. Seperti biasa aku kalau jemput kakak Nabila itu jam 10 lebih 50 menit ya teman-teman. Nah ini tuh kakak Azza tuh seperti biasa, dia tuh jahil banget, adiknya ditonyor-tonyor gitu teman-teman sampai nangis ya. Aku tuh kalau nyetir tuh sambil ngomel-ngomel gitu karena mereka tuh selalu kelahi. Jadi nanti kalau ada kakak Nabila juga begitu juga, kelahi juga teman-teman. Terus juga sering banget adik Arka tuh minta di pangku gitu. Jadi ya kalau ada yang komen kalau nggak pakai safety belt, yaitu karena anaknya juga nggak mau ya teman-teman. Yang penting kita hati-hati, bismillah aja, semoga selalu dilindungin dimanapun kita berada, amin. Dan anak aku juga kalau dipakein car seat pasti nggak mau teman-teman, karena emang udah aktif banget, udah usia-usia segini. Mungkin nanti kalau aku tuh udah lahiran, anak bayi itu kan masih anteng aja ya teman-teman, aku pasti beli car seat karena ya kebutuhan juga. Nah ini ada Arka tuh ngantuk ya, di sepanjang jalan tuh ngantuk. Seperti inilah kalau jemput kakak Nabila itu seperti ini teman-teman. Nah kalau naik motor itu biasanya dua-duanya nih yang ngantuk, Mas Azza sama adek Arka. Makanya aku tuh selalu takut ya kalau mereka tuh ngantuk, takutnya tuh jatuh gitu. Nah ini kakak Nabila udah aku jemput, ini aku mau jalan ke parkiran ya teman-teman. Ini tuh Masya Allah panas banget. Pokoknya beberapa hari ini tuh di tempat aku lagi panas-panasnya, nggak pernah turun hujan lagi teman-teman. Paling pas kemarin-kemarin aja tuh turun hujan, untuk sekarang itu lagi terik-teriknya. Aktivitas ini juga yang mengakhiri perjumpaan kita. Sampai jumpa di video aku esok harinya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.